Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safia Zahra dari PBIN 3B, dan saya akan menjadi pemaparan pertama tentang pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ini dibagi menjadi 5 garis besar, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, kedua pengertian pembelajaran mendalam, 3 kerangka pembelajaran mendalam, 4 implementasi pembelajaran mendalam, serta yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama itu latar pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil PISA 2022 menunjukkan lebih dari 99% siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal pada level rendah. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan perubahan zaman dan bonus demografi menuju visi Indonesia 2045. Karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkesadaran, yaitu pembelajaran mendalam. Nah, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam dibutuhkan untuk melengkapi pendekatan pembelajaran yang sudah ada. Melalui pendekatan ini, guru dapat menumbuhkan keterlibatan aktif peserta didik, membangun kesadaran belajar, saling menghargai potensi masing-masing, mengembangkan budaya belajar yang positif, memanfaatkan teknologi digital, dan menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya masuk ke poin 2, yaitu pengertian pembelajaran mendalam. Secara definisi, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Pendekatan ini mengembangkan peserta didik secara holistik melalui 4 aspek utama, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, serta olahraga, agar pembelajaran menyentuh seluruh potensi manusia, bukan hanya aspek kognitifnya saja. Selanjutnya, ada 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu berkesadaran, di mana siswa memahami tujuan dan proses belajarnya. Yang kedua, bermakna, yaitu pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan membentuk karakter. Yang ketiga, mengembirakan, yaitu suatu proses belajar yang positif, menyenangkan, dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, yaitu 4 aspek utama pendekatan tadi. Yang pertama itu adalah olah pikir, yaitu kemampuan memahami dan memecah masalah. Olah hati, yaitu pembentukan karakter dan nilai moral. Lalu olah rasa, yaitu kepekaan estetika dan empati. Serta olahraga, yaitu kesehatan mental dan ketahanan fisik. Lalu selanjutnya masuk ke poin 3, yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam yaitu panduan sistematis untuk merancang pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dalam kerangka ini ada 4 komponen utama, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, lalu kemitraan pembelajaran. Keempatnya berperan penting dalam membantu guru menciptakan proses belajar yang mendalam, relevan, dan kontekstual. Selain itu, pembelajaran ini juga diarahkan 8 dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam bertujuan membentuk profil lulusan yang berkarakter kuat dan memiliki kompetensi abad 21. Ada 8 dimensi utama yang menjadi fokusnya, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, yaitu rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan baik fisik maupun mental, serta komunikasi. Semua dimensi ini menjadi arah utama pembelajaran mendalam agar siswa tumbuh menjadi manusia yang utuh. Selanjutnya, penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna. Selanjutnya, pengalaman belajar. Dalam pembelajaran mendalam, pengalaman belajar menjadi inti dari prosesnya. Siswa diajak melalui 3 tahapan utama, yaitu memahami, yaitu membangun pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Mengaplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata agar pembelajaran lebih kontekstual. Lalu merefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai kembali pengalaman belajar untuk memperbaiki strategi belajar ke depan. Tahapan ini menumbuhkan kemampuan regulasi diri sehingga siswa bisa belajar secara mandiri dan sadar dengan tujuannya. Selanjutnya adalah Jadi di sini ada 3 tahap dalam implementasi pembelajaran mendalam. Pertama, perencanaan, di mana guru melakukan refleksi terhadap diri sendiri, karakteristik siswa, dan materi yang akan diajarkan.
Kedua, pelaksanaan, yaitu proses belajar yang dibuat bermakna dan menyenangkan supaya siswa bisa memahami dan merefleksi pengalaman belajarnya. Terakhir, asesmen, bukan cuma menilai teori, tapi juga pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan penerapannya di kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran mendalam. Pertama, identifikasi, yaitu mengenali kesiapan siswa, memahami karakteristik materi, dan menentukan profil lulusan. Kedua, desain pembelajaran, yaitu menentukan capaian, topik, tujuan, serta merancang kerangka pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Ketiga, pengalaman belajar. Guru merancang kegiatan belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk memahami serta merefleksi. Keempat, asesmen. Dilakukan di awal, selama, dan akhir pembelajaran untuk menilai perkembangan siswa secara menyeluruh. Pada bagian pelaksanaan pembelajaran mendalam, intinya guru menyampaikan materi sesuai tahap berpikir siswa supaya mereka benar-benar paham konsepnya. Pembelajaran dilakukan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Guru juga menyesuaikan kegiatan belajar dengan konteks dan kondisi, serta memberi ruang bagi siswa untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selain itu, pembelajaran dikaitkan dengan lintas disiplin ilmu, memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran, melibatkan kemitraan dengan pihak lain, serta memanfaatkan lingkungan dan teknologi digital. Terakhir, asesmen dilakukan secara menyeluruh sebagai proses belajar, alat pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran dengan umpan balik yang autentik. Contoh PM pada mata pelajaran menunjukkan bagaimana pembelajaran mendalam diterapkan di tiap mata pelajaran, misalnya dengan mengaitkan konsep pelajaran dengan kehidupan nyata supaya siswa lebih paham dan termotivasi belajar. Contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam menggambarkan langkah nyata guru saat menerapkan pembelajaran mendalam, seperti memulai dari permasalahan kontekstual, melibatkan siswa aktif berpikir kritis, berdiskusi, dan membuat refleksi di akhir. Contoh pembelajaran mendalam. Identifikasi peserta didik. Siswa punya dasar pengetahuan lingkungan dan minat tinggi pada proyek ekosistem. 2. Identifikasi materi. Materi ekosistem relevan dengan kehidupan nyata seperti dampak manusia pada sungai dan pengelolaan sampah. 3. Profil lulusan. Menekankan penalaran kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. 4. Capaian pembelajaran. Memahami hubungan biotik-abiotik dan pengaruhnya pada kestabilan ekosistem. 5. Topik. Peran manusia dalam menjaga ekosistem. Contoh implementasi di PAUD, fokus pada kegiatan bermain yang bermakna, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta mengembangkan kemampuan dasar anak seperti bahasa, sosial emosional, dan motorik melalui eksplorasi lingkungan sekitar. Contoh implementasi di SD atau MI, menekankan pembelajaran tematik dan kolaboratif, menghubungkan antara mata pelajaran, serta memberi kesempatan anak untuk memecahkan masalah nyata sesuai konteks kehidupan mereka. Contoh implementasi di SMP atau MTS, diarahkan pada pembelajaran berbasis proyek dan penelitian sederhana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Contoh implementasi di SMP atau MTS diarahkan pada pembelajaran berbasis proyek dan penelitian sederhana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Contoh implementasi di SMA atau MA, pembelajaran diarahkan ke analisis, refleksi, dan pengembangan pemahaman mendalam terhadap konsep. Siswa
berlatih mengaitkan teori dengan fenomena sosial atau ilmiah yang ada di sekitar. Contoh implementasi di SMK atau MAK menekankan pada pengalaman belajar berbasis dunia kerja, praktik langsung, serta kolaborasi dengan industri agar siswa siap secara kompetensi dan karakter. Contoh implementasi di pendidikan khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik menggunakan pendekatan individual agar mereka bisa berkembang secara optimal dan inklusif. Jadi, bisa disimpulkan kalau pembelajaran mendalam berfokus pada memuliakan setiap individu, mentransformasi cara belajar agar lebih bermakna, dan mengembangkan peserta didik secara utuh melalui pendekatan holistik. Keberhasilannya butuh kolaborasi semua pihak, serta dukungan teknologi untuk menciptakan pendidikan masa depan yang interaktif dan berkarakter.